Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Happy Del. Kembali lagi di channel saya ya. Nah teman-teman, pada video sebelumnya saya kan sudah sering banget nih jelasin gimana caranya untuk melakukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Nah buat kalian di sini aku mau bikin video gimana sih caranya untuk cek saldo BPJS Ketenagakerjaan yang kalian miliki. Nah teman-teman, jadi kan cara mencairkan BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua. Yang pertama, kalian bisa melakukan pencairan di JMO atau bisa kalian melakukan pencairan di lapak asik. Nah apa aja sih sebenarnya perbedaan mencairkan di JMO dan mencairkannya di lapak asik? Nah yang pertama ini adalah saldo JHT kalian atau saldo jaminan hari tua kalian. Nah teman-teman, kalau misalkan kalian mau melakukan pencairan saldo JHT, saldo kalian itu sekitar misalnya 8 juta, itu kan di bawah 10 juta. Nah bisa kalian cairkan di JMO. Tapi kalau misalkan saldo yang kalian miliki itu di atas 10 juta, misalkan kayak 16 juta, 17 juta, itu kalian wajib melakukan pencairan di lapak asik. Jadi saldo minimal, saldo maksimal untuk melakukan pencairan di JMO adalah 10 juta. Jadi kalau lebih dari 10 juta kalian tidak bisa melakukan pencairan di JMO. Nah kalau misalkan di atas 10 juta itu bisa melakukan pencairan di lapak asik. Tapi teman-teman, di lapak asik ini kalian bisa melakukan pencairan saldo berapapun. Misalkan saldonya cuma 3 juta, 4 juta, 5 juta, itu nggak apa-apa. Bisa kalian melakukan pencairan di lapak asik ya. Nah kecuali JMO ini harus di bawah 10 juta. Nah selain itu juga mengenai syarat-syarat yang harus diperlukan. Kalau di JMO ini nggak perlu paklaring, kalian tinggal melakukan pengkinian data. Lalu jika sudah berhasil pengkinian datanya, kalian tinggal melakukan klaim JHT. Nanti akan muncul 3 syarat utamanya, yaitu kartu peserta sudah nonaktif, sudah melakukan pengkinian data, dan yang terakhir adalah saldo maksimalnya itu 10 juta. Jadi di bawah 10 juta saldonya. Nah, kalau misalkan di lapak asik, proses pencairannya itu harus ada paklaring atau bukti kerja, surat pengalaman kerja gitu ya. Jadi memang kebanyakan orang itu sukanya mencairkan di JMO karena tidak punya paklaring. Tapi untuk yang saldo di atas 10 juta, itu wajib banget melakukan pencairan di lapak asik. Karena biasanya dia kerjanya lama, jadi sudah ada paklaringnya. Jadi proses pencairannya juga lebih mudah. Gitu ya teman-teman, itu dua perbedaan di JMO dan lapak asik. Nah, selain itu juga adalah proses video call. Nah, kalau misalkan kalian melakukan pencairan di JMO, ini misalkan pengajuan hari ini, dana langsung bisa masuk hari ini atau besoknya. Karena prosesnya cuma pengkinian data dan juga klaim JHT. Nah, berbeda di lapak asik ini bisa sampai semingguan karena kalau misalkan ngajuin hari ini tanggal 2, itu bisa aja video call-nya tanggal 7 atau tanggal 8 gitu ya. Karena prosesnya yang cukup lama, pencairannya juga sama sesuai tanggalnya gitu ya. Misalkan video call tanggal 8. Nah, proses pencairannya itu biasanya di tanggal 9 atau 10 misalnya. Nah, selain itu juga di tanggal 8 proses wawancara itu harus melalui video call dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Gitu ya teman-teman, 3 perbedaan inti. Apa sih bedanya lapak asik dan JMO? Nah, gitu ya. Itu tadi perbedaannya. Nah, teman-teman yang selanjutnya, di sini aku juga mau jelasin tentang cara untuk mengecek saldo BPJS kalian. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu saldonya ada berapa, kalian kan lebih mudah gitu ya mau mencairkannya di lapak asik atau mau mencairkannya di JMO. Nah, cara untuk melakukan pengecekan saldonya, kalian bisa ikutin apa yang bakal aku jelasin sampai akhir ya. Nah, teman-teman, pertama-tama kita masuk ke Google Chrome di sini. Lalu kita ketikkan di sini BPJS TKU. Nah, setelah itu akan ada muncul BPJS TKU Personal Service yang paling atas di sini. Lalu kalian tinggal masukkan aja email dan password kalian yang terdaftar di JMO. Jadi kalian tinggal login aja menggunakan akun yang ada di JMO. Kita tinggal klik aja emailnya. Lalu setelah masukkan email dan password, kita tinggal klik saya bukan robot. Lalu setelah itu kita tinggal klik login.
Nah, di sini akan muncul dashboard atau menu yang ada di BPJS TKU. Nah, BPJS TKU ini sama dengan JMO Mobile, data yang ada di sini, cuman tidak bisa digunakan untuk melakukan pencairan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di JMO kan menunya ada pengkinian data, lalu klaim JHT dan masih banyak lagi. Kalau di sini kita cuma bisa melakukan pemeriksaan, kayak misalkan kartu digital, lihat saldo JHT, lalu ada pengajuan klaim, ada juga simulasinya, ada juga layanan syariah, ada juga tracking klaim. Jadi di BPJS-ku ini kegunaannya hanya sebatas itu gitu ya teman-teman. Nah, buat kalian misalkan yang mau lihat kartu digitalnya, kalian tinggal klik aja kartu digital, nanti akan muncul kartu digital yang kalian miliki, yaitu datanya ada nih, lalu nomor KPJ-nya dan juga nama, lalu di bawah ini ada data mengenai tanggal pembuatan kartunya gitu ya. Nah, selain itu juga kalian bisa di sini melakukan pengajuan klaim JHT. Biasanya ini kalian kalau misalkan klik klaim JHT hari tua, ini biasanya langsung dialihkan ke lapak asik online kalau misalkan di BPJS TKU gitu ya. Nah, di sini ini langsung masuk ke lapak asik online. Nah, teman-teman, selain itu juga kalian di sini bisa melakukan tracking klaim. Kalau misalkan kalian sudah melakukan pencairan BPJS, kalian mau melakukan tracking klaim, kalian tinggal klik aja tracking klaim lalu pilih KPJ-nya misalkan, nanti kalian tinggal klik aja cari. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir di sini adalah kalian bisa melihat saldo JHT kalian. Nah, teman-teman, untuk saldo JHT di sini ada informasi mengenai segmennya, itu segmennya apa, misalkan penerima upah atau bukan penerima upah. Cuman biasanya yang ada saldo JHT-nya itu kan penerima upah ya, segmen penerima upah atau PU. Jadi nanti di sini akan ada informasinya. Informasinya itu ada gambar kartunya, lalu juga kalian bisa melihat di sini nama perusahaannya, lalu di bawah ada nomor kartunya lagi dan saldo yang terteranya itu BPJS Ketenagakerjaan kalian itu berapa. Jadi nanti kalian bisa tinggal tentukan aja nih, misalkan saldonya ternyata cuma 5 juta. Nah, kalian bisa melakukan pencairan aja di JMO. Tapi kalau misalkan ternyata saldonya di sini saya ada 15 juta. Nah, berarti kalian harus melakukan pencairannya itu melalui lapak asik gitu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat saldo di sini untuk menentukan proses pencairan kalian itu harus di JMO atau di lapak asik. Nah, setelah itu kalian juga bisa klik aja nama PT-nya. Nanti di sini akan ada detail saldo JHT-nya. Jadi tiap bulan kalian dipotong oleh BPJS itu berapa gitu ya. Nah, di sini akan ada informasi upah yang dilaporkan dan nominal iurannya gitu ya teman-teman. Untuk di BPJS-ku informasi mengenai saldonya seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin sekian untuk cara untuk melakukan cek saldo BPJS Ketenagakerjaan yang kalian miliki. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.